Kemampuan intelijen Prabowo Subianto sebagai mantan militer aktif tidak pernah kita ragukan. Kita tinggal menunggu sikap tegas seorang Prabowo Subianto yang tentu saja tegas tetapi terukur dalam rangka memastikan bahwa demokrasi di tanah air kita berjalan dalam koridor yang menyehatkan, dalam rangka hidup publik kita yang semakin dewasa menuju Indonesia yang semakin baik yang kita sebut sebagai Indonesia Emas. Karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua mendiskusikan virus-virus demokrasi dan kemampuan intelijen Prabowo Subianto. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, terkait kemampuan intelijen seorang Prabowo Subianto pernah viral menjadi bahan percakapan di ruang publik virtual kita ketika seorang pengamat politik dan orang yang sering kali memposisikan diri sebagai ahli filsafat, ketika ia memberi evaluasi yang tajam, tetapi sungguh kita prihatin karena tingkat keadaban dan apa yang kita sebut sebagai kesantunan dalam menyampaikan narasi politik tidak kita lihat, sehingga catatan yang ia sampaikan itu harus kita katakan sebagai sampah belaka. Itulah Rocky Gerung ketika menyebut bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Sempat viral bahwa Prabowo Subianto sebagai seorang yang punya kemampuan intelijen yang sangat mumpuni, bahkan ia boleh dikatakan sebagai mantan militer aktif, adalah orang yang punya sense of intelligence yang sangat baik, dan karena itu ia pasti tahu apa yang ia harus lakukan dalam rangka posisinya sebagai presiden hari ini demi mempertahankan hidup politik dan demokrasi di tanah air kita semakin baik dan sehat. Tetapi teman-teman, apa yang kita anggap sebagai virus-virus demokrasi itu sekalipun merupakan bagian yang penting untuk dicermati oleh seorang Prabowo Subianto, tetapi Prabowo Subianto adalah orang yang juga harus kita katakan sebagai orang yang cerdas dalam mempertimbangkan banyak langkah-langkah politik. Mengapa? Oleh karena intelijen itu dekat dengan intelijensia. Itu berarti orang yang punya kemampuan intelijen untuk tahu mengenai berbagai macam persoalan yang akan terjadi, karena data-data informasi itu dipegang oleh seorang pemimpin seperti presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto, tetapi ia tidak mau gegabah dalam mengambil langkah-langkah yang tidak terukur dalam ukuran-ukuran demi kesehatan demokrasi itu sendiri. Karena itu kita tidak membayangkan bahwa Prabowo akan ceroboh lalu mengambil langkah-langkah yang justru kontraproduktif dalam semangat demokrasi itu sendiri. Karena itu orang-orang seperti Rocky Gerung, sekalipun ia sudah meminta maaf dan memberi klarifikasi bahwa ia salah dalam menyampaikan maksudnya, tetapi publik luas telah mendengar bahwa itulah yang dimaksud oleh seorang Rocky Gerung, sehingga kita kemudian menunggu kapan yang tepat dari seorang Prabowo akan mengambil langkah-langkah tegas, keras. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itu bukan berarti Prabowo Subianto mengalah atau menyerah dengan keadaan, atau bahkan ia menjadi orang yang tidak peduli dengan keadaan. Mungkin kita sulit membayangkan Prabowo Subianto itu seperti Jokowi yang cenderung cuek, dan lagi-lagi sering ia mengatakan lebih baik bekerja ketimbang hanya sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting dalam rangka orang menyerang harkat martabat seorang pemimpin di level presiden dulu ketika Jokowi menjadi presiden. Dan dalam konteks ini Prabowo Subianto tidak bisa disamakan dengan Jokowi. Pasti saja ia sudah punya kalkulasi politik, dan salah satu kemampuan intelijen, dan itu terkait dengan intelijensia seorang Prabowo Subianto yang sangat kita akui luar biasa,
maka Prabowo Subianto pastilah sudah mengambil sikap politik yang tegas, yang jelas, bahwa ia tidak akan pernah akan terlibat dalam perilaku kekerasan yang justru itu adalah kontraproduktif dalam kesehatan demokrasi di tanah air kita. Namun teman-teman, kita perlu melihat dan mendudukkan hal ini pada konteks percakapan kita, yaitu virus-virus demokrasi seperti Amin Rais dan Rocky Gerung yang kata-katanya dan narasi dan argumentasi yang mereka bangun itu seringkali melukai hati publik luas tentang bagaimana keadaban, kesopan santunan, dan bagaimana kita membangun sikap politik yang harus kita lihat tidak hanya sekadar kritik, tetapi juga harus ada sisi edukasi sehingga orang lain kemudian tercerahkan dengan apa yang kita katakan. Itu harus kita bilang, dan kita ingin berikan catatan bahwa orang-orang yang sangat konsisten pada kritik-kritik tersebut itu sebetulnya orang yang berulang-ulang saya katakan kehilangan sisi yang mereka sendiri lupakan sebagai seorang akademisi, seorang intelektual. Dan karena itu saya bisa mengatakan kritik-kritik yang hanya datang dari sikap kebencian belaka atau sikap yang hanya nyinyir belaka itu sebetulnya telah mematikan apa yang disebut dengan kemampuan intelektualitas seseorang. Bahkan saya pernah mengatakan inilah pengkhianatan kaum intelektual ketika mereka hanya menebar informasi yang datang dari fitnah dan kebencian belaka, dan tidak pernah semua apa yang mereka katakan itu dibangun dari perspektif yang apresiatif terhadap situasi yang ada. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada pemimpin yang maha segala-galanya. Para pemimpin kita itu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi mengkapitalisasi pandangan yang selalu ingin mencari kelemahan para pemimpin kita tanpa pernah pada waktunya kita memberikan apresiasi dan pandangan positif dan konstruktif terhadap apa yang mereka lakukan, itu juga tidak pernah menunjukkan kita berdiri pada posisi yang adil terhadap situasi yang ada. Kita justru menjadi orang yang hanya nyinyir dari satu tempat, dari satu tema, dari satu topik, dan pindah ke nyinyir ke topik dan tema yang lain. Kalau seperti itu, maka kita sungguh menjadi orang yang, lagi-lagi saya harus katakan, kita menjadi orang yang mengalami sakit mental. Jadi kesehatan mental itu sekarang menjadi isu yang penting, dan jangan-jangan memang kita adalah orang yang terjebak dalam situasi lingkaran setan yang membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya dengan situasi yang ada. Kita hanya menyerang habis-habisan situasi, konteks, realitas tanpa kita memberikan sikap positif dan apresiatif. Bukankah itu harus kita katakan sebagai sikap yang mencerminkan bahwa kita sedang mengalami penyakit kesehatan mental yang sangat akut, dan kita tidak bisa lagi secara murni dan menunjukkan kejernihan dalam memberikan analisis terhadap situasi yang ada saat ini. Karena itu virus-virus demokrasi memang sesuatu yang bisa mematikan geliat demokrasi di tanah air kita, tetapi virus-virus demokrasi itu juga diperlukan bagi kesehatan demokrasi kita. Tetapi mereka-mereka yang konsisten dengan kritiknya, Anda semua harus tahu bahwa untuk menjadi orang yang mengkritik rezim pemerintahan agar itu juga kritik yang konstruktif dan apresiatif, maka Anda harus menyertakan cara pandang yang lebih konstruktif dan apresiatif terhadap dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Kalau Anda hanya taunya nyinyir dan mengkritik, maka Anda bisa dikategorikan sebagai orang yang sebetulnya harus disebut sebagai seorang guru atau para guru kecurigaan yang hanya menebar fitnah dan kebencian. Anda sebetulnya sedang sakit secara mental, dan itu tidak pernah akan membuat Anda bisa memenangkan pertandingan dalam rangka kita mentransformasi kehidupan sosial kita. Sungguh disayangkan virus-virus demokrasi kita seperti Amin Rais dan Rocky Gerung hanya menebar kebencian, tetapi tidak pernah mentransformasi kehidupan kita yang hari ini memang membutuhkan catatan kritis dari siapa saja yang mencintai NKRI.